Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin a'azani Allah wa yakum, kita akan membahas kitab Al-Kabair, dan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Membunuh jiwa seseorang tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Dosa besar ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa 93. Allah mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia akan kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadapnya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyediakan azab yang begitu berat untuknya. Membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat termasuk dosa besar, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ciri-ciri dosa besar apa? Apa ciri-ciri dosa besar? Disebutkan apanya? Hukumannya. Di mana? Di dunia ataupun di akhirat. Di sini disebutkan hukuman di akhirat, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan Allah murka, didoakan laknat. Berikutnya, dosa besar ini juga ada di dalam surat Al-Furqan (68 sampai 70). Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat ibadur rahman, Allah katakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Di antara sifat ibadur rahman adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali didasarkan dengan kebenaran, Nah, ini sifat ibadur rahman, ya. Kemudian berikutnya nanti Allah menyebutkan, ya, dalam ayat ini, wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang melakukan hal itu maka dia akan
menghadap Allah dalam kondisi penuh dengan dosa, yudha'afu lahul azab yaumal qiyamah, maka siksanya akan dilipat gandakan di hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan akan kekal di dalamnya dalam kondisi hina, illa man taba wa aman, kecuali yang bertobat dan beriman. Sini disebutkan ancamannya di akhirat. Kemudian dosa besar ini disebutkan oleh Allah juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-32. Allah mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa tanpa ada alasan kisos, ya, tanpa alasan kisos, atau dia membunuh jiwa hanya untuk membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia membunuh satu orang tadi seolah-olah membunuh semua manusia. Ya, membunuh satu jiwa seolah-olah membunuh semua manusia. Kemudian juga dalam surat At-Takwir ayat ke-8 sampai 9 Allah menyebutkan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya, bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kalian dibunuh saat itu? Ya, bayi-bayi yang baru hidup kemudian dikubur hidup-hidup, ya, entah oleh orang tuanya atau yang lainnya, maka dia sendiri tidak ngerti, tidak paham atas dosa apa dia akhirnya dibunuh. Kemudian juga hadis Nabi SAW ketika menyebutkan 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada di antara dosanya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian juga dalam hadis lain ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, kemudian Rasul SAW mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah padahal Allah menciptakanmu. Kemudian dosa besar yang berikutnya, antaqtul waladaka khasyata an yut'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Termasuk, ya, kekhawatiran para orang tua akan bayi-bayi mereka nanti akan mempersempit rezeki mereka, maka ini adalah keyakinan yang salah. Dan membunuh bayi dalam kondisi yang seperti itu adalah satu keharaman, dosa besar. Makanya praktek aborsi itu boleh tidak? Aborsi? Gak boleh. Ya, aborsi tidak diperbolehkan. Baik, kemudian dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, idzal taqal musliman bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila dua orang muslim bertemu sambil membawa pedang-pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan berada di neraka. Kemudian ditanya Nabi SAW, kenapa yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka? Kemudian Nabi SAW mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibihi, karena yang dibunuh itu juga berkeinginan membunuh saudaranya. Ya, jadi di sini diancam oleh Nabi SAW kalau ada dua orang muslim yang saling mengusung pedangnya, kemudian akhirnya ada yang terbunuh di antara keduanya, maka kedua-duanya diancam neraka. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Ya, seorang muslim, seseorang akan senantiasa berada dalam
kelonggaran dalam agamanya, maksudnya dia itu akan diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi ketika dia berbuat dosa, Allah masih memberikan kepada dia petunjuk untuk bisa kembali beramal soleh. Malam yatanadda bidamin haram, selagi dia belum bersentuhan dengan darah yang diharamkan sebelum dia membunuh. Ya, kalau sudah membunuh berarti dosanya cukup besar. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian menjadi kufur, menjadi kafir setelah aku tinggalkan, yaitu kalian saling berperang, saling menebas leher kalian satu sama lain. Ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah mengatakan laqatlu mu'minin a'dhamu indallah min zawalid dunya. Sungguh terbunuhnya seorang mukmin lebih berat ya bagi Allah ketimbang hilangnya dunia ini. Ya, dunia ini hilang belum ada apa-apanya ketimbang ada seorang yang beriman dibunuh ya tanpa hak. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Juga dalam hadis lain awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali akan diselesaikan dalam urusan manusia adalah perkara darah. Ya. Kalau amalan yang pertama kali dihisab apa? Sholat. Kalau ini urusan pertama kali yang akan diperhitungkan di hari kiamat, urusan manusia pertama kali yang akan diperhitungkan di hari kiamat adalah urusan darah. Ya, urusan darah. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafs. Ya, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah kemudian membunuh jiwa. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan anak Adam yang pertama akan mendapatkan dosa itu karena dialah yang pertama kali mencontohkan apa? Pembunuhan. Siapa itu? Katanya si Qabil. Ya, yang pertama kali membunuh. Maka siapapun yang melakukan pembunuhan tanpa hak saat ini sampai nanti hari kiamat, maka si Qabil akan menanggung dosanya. Ya, yang melakukan pembunuhan sedikit atau banyak? Banyak. Ya, Qabil akan menanggung semuanya karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian di negeri kaum muslimin, siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad maka dia tidak mencium bau surga, dan bau surga bisa tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Perjalanan 40 tahun bau surga bisa tercium. Ya. Bau surga bisa tercium. Nah, orang-orang yang membunuh orang kafir mu'ahad maka dia tidak bisa mencium bau surga. Diancam berarti kalau bau surga tidak tercium, masuk surga tidak? Enggak. Ya.
diancam tidak masuk surga. Bau surganya saja tidak tercium oleh dia. Gimana dia bisa masuk surga? Ya. Baik. Kemudian juga dalam satu hadis, ya. Sini sebenarnya hadisnya perlu dicek kembali, namun kita baca saja, ya. Hadis yang terakhir. Kullu dzambin 'asallahu an yaghfirahu illa rajul yamutu kafira aw rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Setiap dosa, ya, Allah akan mengampuninya kecuali seseorang yang meninggal dalam kondisi kafir atau seseorang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Ya, ini hadis-hadis yang menjelaskan dosa besar yang satu ini, yaitu membunuh suatu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti tadi contohnya kafir mu'ahad, orang kafir yang datang ke negeri Islam dan ada perjanjian dengan pemimpin negeri Islam dan dia pun dilindungi, maka tidak boleh membunuh dia. Ya, tidak boleh membunuh dia. Adapun kafir harbi, kafir yang memerangi negeri kaum muslimin, ya, maka jikalau pemimpin kaum muslimin menyatakan perang, maka mereka pun bisa diperangi, ya, akibat ulah mereka sendiri, karena mereka memerangi negeri kaum muslimin. Dan dari pembahasan ini menjadi jelas bagi kita bahwa Islam sangat jauh dari terorisme. Islam sama sekali tidak mengajarkan terorisme. Dan tidak ada istilah apa? Salafi jihadi, tidak ada. Ya, tidak ada istilah salafi jihadi atau salafi irhabi, tidak ada. Siapapun yang mengikuti metode salaf dalam memahami agama ini, dia tidak akan melakukan pembunuhan tanpa hak. Ya, pembunuhan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam tidak akan dibenarkan. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan dirinya sebagai seorang salafi tapi dia membunuh tanpa hak? Ini tidak masuk di akal kondisi yang seperti itu. Maka ucapan dia bahwa dia berada di atas manhaj salaf adalah ucapan saja tanpa ada pembuktian, ya. Dan itu, ya, tidak dibenarkan dalam Islam. Baik. Itu yang kita bahas pada kesempatan siang ini. Insya Allah kita bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Sallallahu wasallam baraka nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.